Santapan Harian Rabu 25 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 18-23. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan kali ini Lukas mencatat Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea karena nasar. Paulus lalu melanjutkan misinya ke Efesus, ke Kaisarea dan Antiokhia, dan ke Galilea dan Frigia. Lukas tidak menjelaskan secara spesifik mengenai nazar Paulus, namun komitmen Paulus terhadap misi yang diembannya terlihat jelas. Mencukur rambut merupakan bagian dari sumpah nazir Allah. Walaupun Paulus dituduh menentang Taurat, justru di bagian ini Paulus menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap Taurat sebagai nazir Allah. Di dalam penyerahan hidupnya sebagai nazir Allah, Paulus mendirikan banyak jemaat di berbagai kota. Dalam penelitian psikologi pendidikan modern, muncul suatu pemahaman tentang grit atau greget, yang menggambarkan semangat juang dan gairah minat jangka panjang dalam menekuni suatu hal. Individu yang mempunyai greget ditemukan menunjukkan keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan militer atau prestasi akademis lainnya. Faktor greget ini bahkan ditemukan lebih menentukan daripada kecerdasan intelektual atau IQ. Paulus bukan Farisi biasa, ia cerdas dan menerima didikan dari Gamaliel di Yerusalem. Namun keberhasilan misinya bukan akibat kecerdasan intelektual semata. Justru, Paulus sering dihadang tantangan, aniaya, dan kesulitan. Namun Paulus tampaknya memiliki greget yang tinggi. Kegagalan, rintangan, dan persekusi tidak membuat dia undur. Malah ia semakin berkomitmen menyerahkan diri dan misinya dalam kesetiaan kepada Yesus. Memang tidak semua kita menerima panggilan misi seperti Paulus. Namun setiap kita mengemban panggilan masing-masing dalam bidang kita. Sering kita menganggap kecerdasan dan usaha kitalah yang menentukan keberhasilan. Bahkan kadang usaha kita untuk membela Tuhan justru membawa kerusakan dan kesaksian yang buruk. Marilah belajar dari Paulus berkomitmen kepada Allah, karena itulah
satu-satunya harapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sering bekerja dalam hal-hal kecil, tersembunyi dan seakan tidak berarti. Tolong kami mempercayai bahwa Engkau selalu bekerja sekalipun kami tidak bisa melihat-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap setia sampai akhir. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.